Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur juga berkat Tuhan, bersyukur juga untuk kesehatan dan nafas hidup yang Tuhan berikan. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan membuat kita kuat, membuat iman kita kuat, dan memberikan suatu solusi yang terbaik untuk kita, memberikan suatu janji yang pasti untuk kita melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, dan firman Tuhan memberikan pertumbuhan rohani untuk kita, saudara Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, janjimu seperti fajar. Ketika ku menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 27 sampai 2 Tawarik pasal 28 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofen. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepada 100 talenta perak, 10.000 kor gandum dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah lakunya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perintah bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahas berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya, tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di lembah Ben Hinnom, dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel.
Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang, semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maaseia, anak raja Azikram, kepala istana Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak lelaki dan anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini, kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azariah bin Yohanan, Perekiah bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudnya itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengarahkan hidup kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Raja Yotam adalah raja yang saleh. Ya, ia memerhatikan pemeliharaan fisik bait Allah serta mendirikan kota-kota di pegunungan Yehuda, benteng-benteng dan menara-menara di hutan. Ia juga perhatikan. Ia juga menang melawan Bani Amun. Ia menjadi raja yang kuat karena selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Itulah yang Yotam lakukan, sidang jemaat Tuhan. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tetapi sekelilingnya masih banyak juga rakyatnya yang mendukakan hati Tuhan. Artinya dia masih menyembah hal lain. Tetapi dia sendiri pribadi selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan menuruti segala perintah daripada Tuhan. Makanya Yotam diberkati oleh Tuhan. Dia dalam pemerintahannya diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan kemenangan dimanapun dia berperang. Ya, dari jemaat Tuhan. Berbeda dengan Yotam ayahnya Ahas. Anaknya Yotam, Ahas, tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia membuat patung-patung Baal, bertolak belakang sekali dengan ayahnya si Yotam ini. Ia membuat patung-patung Baal dan menyembahnya. Ia pun membakar anak-anaknya sebagai kurban dan melakukan kekejian seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Atas sikap dan tindakannya, Allah menyerahkan mereka ke tangan raja orang Arab. Allah menghukum Ahas, raja Yehuda, dan menyerahkan mereka
kepada orang Aram dan juga Raja Israel. Akibatnya ada banyak orang Yehuda yang mati dan ditawan, serta ada banyak harta benda yang dirampas dari mereka. Inilah hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah seperti renungan kita sebelumnya. Ya, Raja Uzia dihukum oleh Tuhan karena dia berubah setia. Ini pun Ahas, dia tidak hidup menurut kehendak Allah, dia menurut kehendak dirinya sendiri, malah mendukakan hati Tuhan, mendirikan Baal-Baal, penyembahan berhala. Tuhan menyerahkan mereka ke bangsa lain. Yang cuma Tuhan. Jadi renungan hari ini dari 2 Tawarik pasal 27 menekankan kita sedang jemaat bahwa kekuatan dan keberhasilan datang dari mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Raja Yotam menjadi kuat dan berhasil karena ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, mengarahkan hidupnya kepadanya sehingga ia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan kerajaannya menjadi kuat. Berbeda dengan tadi Ahas, sidang jemaat Tuhan, anaknya berbeda sekali. Apa yang kita lakukan sedang jemaat Tuhan supaya kita hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Pertama, fokus pada Tuhan, jangan fokus kepada yang lain. Yotam mengarahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ini berarti ia menjadikan Tuhan sebagai tujuan utamanya dan melakukan apa yang diperintahkan dengan sepenuh hati. Berbeda dengan Ahas, dia tidak peduli kepada Tuhan. Dia membelakangi Tuhan. Dia hanya mau sekehendak hatinya. Terus apa yang lagi kita lakukan? Ya, dan apa yang perlu kita sadari sebagai Tuhan? Kita perlu tahu ini bahwa kekuatan dan kemenangan adalah milik Tuhan. Akibat mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, kekuatan dan kemenangan akan diberikan oleh Tuhan. Yotam tidak hanya menjadi kuat secara pribadi, tetapi kerajaannya juga menjadi kuat. Ia berhasil mengalahkan Bani Amon dan mereka membayar upeti kepadanya dan memperoleh kemenangan. Tapi semuanya itu adalah milik Tuhan Allah, bukan milik kita. Ya, bagaimana? Dan juga bagaimana kehidupan kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Itu hidup kita ini harus berdampak pada kehidupan umat Tuhan. Berdampak. Artinya action, memberikan suatu bukti bahwa kita ini diberkati Tuhan, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Ini juga berlaku pesan ini kepada semua orang percaya yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan akan menerima kekuatan untuk menghadapi tantangan, mengalahkan musuh dalam kehidupan mereka dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Inilah dampaknya kalau hidup kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita memiliki tanggung jawab dengan Tuhan. Selain fokus kepada Tuhan, ada juga tanggung jawab untuk menjangkau dan membawa orang lain kepada Tuhan, bukan malah menjauhkan seperti Ahas. Ya, kita memiliki tanggung jawab sebagai umat Tuhan yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dan membawa orang-orang itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan peroleh keselamatan itu. Bagaimana sidang jemaat Tuhan? Apakah hidup kita sudah diarahkan kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan? Itu pertanyaan sekarang. Jangan kita seperti Ahas yang membelakangi Tuhan, yang tidak peduli kepada perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan hukum seperti Uzia yang berubah setia. Ya, dan perlu juga kita koreksi diri masing-masing. Kita memperbaiki kehidupan kita, diri kita. Apakah yang perlu diperbaiki? Kita bertanya kepada Tuhan. Saat kita merenung
mencoba mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya sangat percayalah ini kita belajar bahwa hidup ini akan sangat berarti kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur bahwa kami mau mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau memberikan kehidupan kami kepada Tuhan. Kami mau hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa